Shalom, selamat pagi sahabat STI sekalian. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah hati kita boleh terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan hati kami boleh terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo sahabat sekalian, pagi hari ini biarlah kita akan terlebih dahulu diberikan kekuatan oleh firman Tuhan, terlebih juga di mana kita akan merayakan hari Natal yang sebentar lagi yang akan kita rayakan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang direndahkan, yang dipedulikan, yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8, sebetulnya ini sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Pekerjaan gembala pada saat itu terutama oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi dinilai pekerjaan gembala itu adalah sangat rendah atau diremehkan. Kenapa? Karena mereka itu pekerjaan sebagai gembala dianggapnya sebagai orang yang pemalas, hanya duduk diam. Mereka menggembalakan domba-domba mereka siang dan malam untuk menjaga ternak yang bukan milik daripada para gembala itu. Biasanya gembala-gembala tersebut tidak mempunyai domba-domba sendiri, tetapi biasanya mereka sebagai pekerja-pekerja. Nah, pada waktu itu pekerjaan gembala ini sangat tidak dipedulikan, apalagi oleh kalangan bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, tetapi kalau kita melihat kerjaan gembala ini adalah sangat luar biasa. Mereka harus bekerja keras siang dan malam, dan terlebih mereka juga harus menjaga binatang-binatang yang dipercayakan untuk dipelihara kepada para gembala ini. Dan pada waktu itu mereka pun harus super ekstra menjaga daripada domba-dombanya. Nah, tetapi malam itu sekalipun pekerjaan para gembala ini dianggap hina, namun mereka dipedulikan oleh Allah. Dan pada saat itu di mana di dalam ayat 8 yang tadi kita sudah baca bersama, di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, dan mereka sangat terkejut pada waktu itu. Tetapi kepercayaan yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Tuhan yang datang pada waktu itu, dimana kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi semua orang. Jadi artinya di sini para gembala yang tadinya diremehkan tetapi ditinggikan oleh Allah untuk memberitakan kabar kesukaan besar, yaitu di mana kelahiran Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya dan mau menerima di dalam kehidupan mereka. Nah,
Kalau tadi kita melihat di dalam ayat yang ke-10 itu hak istimewa yang luar biasa yang dipercayakan oleh Allah kepada para gembala. Jadi di sini kita dapat mempelajari bagaimana kita kadangkala seorang yang mungkin diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita, tidak dipedulikan, tetapi kalau berkat kasih kemurahan Tuhan, Tuhan itu yang lebih tahu akan hati dan kepribadian kita, maka Tuhan yang akan meninggikan kita lebih daripada segala-galanya. Nah, kalau di sini dikatakan para gembala tidak hanya mendapat hak istimewa untuk menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus, tetapi mendapat kesempatan juga untuk menunjukkan teladan sebagai gembala yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah 1, antusias gembala dalam memberikan respon. Jadi di dalam ayat yang ke-16, begitu menerima kabar dari para malaikat itu, gembala ini langsung meresponi apa yang menjadi perintah dari malaikat saat itu. Kemudian para gembala ini pergi dan mereka mewartakan apa yang menjadi amanat, ya, seolah-olah seperti amanat atau perintah daripada malaikat pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 di sini dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi mereka cepat-cepat pergi dan menemui Maria, Yusuf dan bayi Yesus itu. Nah, itu yang pertama, antusias para gembala langsung pada waktu itu melaksanakan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan perintah daripada malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari para gembala ini adalah gembala menjadi saksi atas kelahiran Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 di sini dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Di dalam ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, di sini gembala menjadi saksi atas kelahiran Yesus. Jadi berita kelahiran Yesus itu adalah benar karena disaksikan oleh gembala sendiri bahwa itu adalah kenyataan, bukan sesuatu berita yang bohong gitu ya. Nah, tetapi sesuatu berita yang luar biasa saat itu terjadi untuk seluruh dunia, kabar kesukaan besar. Dan yang ketiga yang kita akan pelajari daripada gembala ini adalah mereka akhirnya gembala tersebut memuji serta memuliakan Allah atas apa yang mereka lihat. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, jadi mereka pada saat itu berangkat, ya, dan setelah berangkat melihat bayi Yesus itu ada, nyata, dan kemudian mereka akhirnya setelah mengetahui bahwa bayi Yesus itu betul-betul lahir, kemudian mereka bersukacita, mereka bergembira atas apa yang dilihatnya. Kemudian mereka memuliakan Tuhan. Saat itu gembala-gembala tersebut memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa, sahabat STI sekalian ya. Kadangkala amanat yang luar biasa yang mungkin kita tidak dipercayakan, tetapi kalau Tuhan mau mempercayakan dalam kehidupan kita, apapun bisa terjadi. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Seandainya seorang pemimpin negara kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi, memberikan mandat atau perintah kepada seseorang, mungkin itu bukan orang yang terkenal, ya, hanya mungkin itu sebatas orang biasa-biasa saja. Nah, tetapi kalau mandat itu diberikan oleh Bapak Presiden,
tentu dia akan senang luar biasa, sehingga pada waktu itu orang tersebut akan melakukan mandat yang diberikan oleh presiden dengan penuh sukacita, dengan sungguh luar biasa senang sekali. Ada satu kebanggaan karena mereka orang tersebut menganggap, oh ini Bapak Presiden pun sudah mempercayakan suatu mandat yang harus dilakukan kepada saya, umpamanya seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun di dalam momen Natal saat ini, di mana Natal sejati, Natal yang sesungguhnya yang harus kita rayakan, bukan hanya sekedar kita hura-hura ya, makan-makan dengan pakaian bagus dan lain-lain sebagainya, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita merayakan momen Natal ini adalah di saat juru selamat itu dikaruniakan oleh Allah dan diterima di hati kita yang paling tulus oleh manusia kita yang lemah, dan kita dianggap hina oleh dunia, namun oleh kasih karunia-Nya Ia memilih hati kita untuk menjadi tempat baginya. Mari sobat STII sekalian, pada pagi hari ini biarlah dalam kehidupan kita momen Natal menjadikan satu rema yang luar biasa, yaitu Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh melaksanakan apa yang menjadi amanat Allah untuk belajar seperti gembala-gembala tadi, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.